Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama Bapak Fitra Ramdhani. Panggil saya saja Bapak Fitra. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, dahsyat. Nah, terlebih dahulu, silakan siapkan alat tulis dan buku catatannya ya, serta gunakan seragam yang rapi. Oke, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kemudian dilanjutkan dengan membaca surat An-Nas, serta bagi yang non-Islam bisa ikut menyesuaikan. Baiklah, berdoa dimulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Selesai. Semoga dengan berdoa, materi yang akan disampaikan akan menjadi berkah. Amin, ya rabbal alamin. Oke, apakah kalian sudah siap? Siap! Oke, good. Namun sebelumnya, kemarin kita belajar apa saja ya? Ya, betul. Kemarin itu kita belajar mengenai kondisi geografis di Indonesia. Ada dataran tinggi, dataran rendah, dan yang lainnya. Nah, sekarang kita akan belajar tema 9, benda-benda di sekitar kita, subtema 2, benda dalam kegiatan ekonomi, pembelajaran kedua. Mata pelajaran yang akan kita pelajari hari ini adalah pelajaran IPS, karena materi yang akan dipelajari adalah mengenai kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat di Indonesia. Kegiatan yang akan kita lakukan adalah mengamati video, kemudian kalian bisa menulis informasi yang terdapat pada video di buku catatannya masing-masing. Kemudian yang selanjutnya, kalian akan membuat mind mapping atau peta pikiran tentang kegiatan ekonomi masyarakat di Indonesia. Sebelumnya, anak-anak bentuk kelompok 2 hingga 3 orang ya untuk mengerjakan latihan berikut. Nah, anak-anak coba amati terlebih dahulu video mengenai kegiatan ekonomi masyarakat di Indonesia. Kemudian anak-anak silahkan catat informasi penting yang terdapat pada video tersebut. Selamat menyaksikan. Kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Indonesia sangat kaya akan sumber daya alam, sehingga banyak sekali kegiatan ekonomi yang dapat dilakukan di Indonesia. Secara garis besar, kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia dibagi menjadi 2, yaitu kegiatan ekonomi agraris dan kegiatan ekonomi non-agraris. Kegiatan ekonomi agraris adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan dengan memanfaatkan keadaan alam.
biasanya dilakukan di pedesaan. Misalnya kegiatan pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan. Sedangkan kegiatan ekonomi non-agraris biasanya lebih berkembang di daerah perkotaan, misalnya perdagangan, perindustrian, pertambangan, dan jasa. Pertanian adalah kegiatan produksi yang dilakukan dengan menggunakan tanah sebagai faktor utama. Beberapa tanaman hasil pertanian antara lain padi, jagung, ubi, dan palawija. Peternakan adalah kegiatan dalam rangka memelihara dan mengembangbiakkan berbagai hewan ternak untuk diambil manfaatnya. Usaha peternakan digolongkan menjadi 3 bagian, yaitu peternakan hewan besar, misalnya sapi, kerbau, dan kuda. Selanjutnya, peternakan hewan kecil, misalnya kelinci dan kambing. Dan peternakan unggas, misalnya ayam, bebek, dan burung. Perkebunan adalah kegiatan penanaman lahan ataupun membudidayakan berbagai tanaman. Kegiatan perkebunan hampir sama dengan pertanian, hanya saja tempat dan jenis tanamannya yang berbeda. Beberapa contoh tanaman perkebunan antara lain kelapa, kelapa sawit, karet, kopi, dan teh. Perikanan adalah kegiatan pembudidayaan ikan. Berdasarkan lokasi penangkapannya, perikanan dibedakan menjadi 2, yaitu perikanan laut dan perikanan darat. Perikanan darat terdiri dari perikanan air tawar dan perikanan air payau. Perdagangan adalah kegiatan yang menyediakan dan mendistribusikan berbagai barang dari produsen ke konsumen. Kegiatan perdagangan dibagi menjadi perdagangan besar dan perdagangan eceran. Perdagangan besar dilakukan oleh pedagang kepada pedagang eceran. Sedangkan perdagangan eceran dilakukan oleh pedagang eceran kepada konsumen. Industri adalah kegiatan mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Contoh kegiatan industri antara lain industri pakaian, industri elektronik, dan industri makanan. Pertambangan adalah kegiatan mengolah atau memanfaatkan mineral demi kesejahteraan manusia. Contoh kegiatan pertambangan antara lain pertambangan minyak bumi, pertambangan emas, dan pertambangan batu bara. Jasa adalah kegiatan yang dilakukan sebagai pemberian layanan suatu jasa. Contoh kegiatan ekonomi bidang jasa antara lain bengkel, perusahaan angkutan, bank, dan dokter. Demikian tadi materi tentang kegiatan ekonomi masyarakat. Coba setelah kalian menyaksikan video tersebut, apa saja yang kalian dapatkan? Ya betul, tadi ada pertanian, peternakan, kemudian perdagangan, dan ekstraktif seperti bidang pertambangan.
Nah, sekarang kalian coba buatlah mind mapping atau peta pikiran terkait isi video yang telah kalian saksikan sebelumnya. Yang harus terdapat pada isi mind mappingnya itu diantaranya yang pertama, nama kegiatan ekonominya, kemudian yang kedua, pengertian setiap kegiatan ekonomi, dan yang ketiga, contoh dari kegiatan ekonomi tersebut. Untuk bentuk dari mind mappingnya dibebaskan tergantung dari kreativitas kalian dalam membuat mind mapping. Berikut salah satu contoh mind mapping yang telah dibuat sebelumnya. Waktu pengerjaannya sampai 40 menit dari sekarang. A few moments later. Bagaimana? Apakah semuanya sudah selesai? Nah, kalau sudah, Bapak lanjutkan saja dengan mereview kembali pembelajaran kita kali ini. Tadi itu kalian sudah menyaksikan video tentang kegiatan ekonomi masyarakat di Indonesia, ada pertanian, perdagangan, dan lain sebagainya. Kemudian kalian juga menulis informasi pada video dan juga kalian membuat mind mapping terkait isi video. Nah, untuk mengingat kembali materi tadi, coba kerjakan teka-teki silang berikut ini ya. Bapak beri waktu hingga 10 menit dari sekarang. A few moments later. Berikut jawaban dari teka-teki silangnya. Silakan untuk menyamakan jawabannya secara mandiri. Bagaimana? Apakah pembelajaran kali ini menyenangkan? Semoga pembelajaran kali ini mendapatkan berkah. Amin ya robbal alamin. Untuk pembelajaran selanjutnya, kita akan belajar subtema yang sama, namun dengan mata pelajaran yang berbeda. Karena besok kita akan mempelajari mata pelajaran SBDP tentang pola lantai. Mungkin kita cukupkan pertemuan kita kali ini. Silakan untuk mencari referensi lainnya untuk menambah wawasan kalian. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.